Halo sahabat admin, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Pada hari ini, admin akan mengisahkan tentang sebuah alur cerita terkait kisah pembalasan dendam seorang Shadow yang difitnah dan dibunuh di kehidupannya. Dan dia ingin membalaskan dendam pada reinkarnasi kehidupan selanjutnya. Part 5. Pada video sebelumnya, admin sudah membahas tentang langkah Sal menjadi yang terbaik pada reinkarnasi ini. Dia telah melalui tantangan dan rintangan pelatihan Shadow hingga menjadi yang terbaik. Bagi kalian yang belum menonton, bisa saja tonton terlebih dahulu part sebelumnya di channel admin Petualang Anime. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke dalam alur ceritanya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk kalian mengambil posisi enjoy dan menyiapkan cemilan. Dan tak lupa pula agar mensubscribe dan like video admin agar admin lebih semangat dalam membuat videonya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada saat Andrea melihat tubuh Sal yang penuh dengan luka, Andrea menatap Sal dan berusaha menyembuhkan Sal dengan kekuatan magic yang dia miliki. Andrea adalah sahabat Sal di kehidupan sebelumnya. Dia memiliki bakat magic yang melebihi orang seusianya. Saat dahulu, Sal dan Andrea pernah bertarung bersama dalam beberapa waktu dan beberapa hari. Nampaknya, di sini Sal mempunyai rasa cinta kepada Andrea di kehidupan sebelumnya. Andrea berterima kasih kepada Sal karena telah menyelamatkannya dari siksaan yang akan dilakukan oleh penjaga di sana. Sal tidak menjawab saat itu, dia hanya melamun sambil menatapi wajah Andrea yang menurutnya sangat lucu pada usia 5 tahun ini. Andrea bingung kenapa Sal diam dan dia menegur Sal. Lalu Sal tersadar dan mengucapkan bahwa seorang pria sudah seharusnya untuk melindungi wanita. Namun tetapi Sal bertanya kepada Andrea, apakah Andrea mempunyai cara agar Sal dapat masuk ke dalam kolam itu tanpa menyentuh airnya setetes pun. Andrea bingung dan dia merasa ada yang aneh meskipun ada magic aneh di musim semi yang dapat memulihkan cedera. Siapapun yang menggunakannya tidak akan pernah bisa menerima bentuk sihir lain dan hanya bisa mengandalkan air ini untuk memulihkan luka mereka, ucap Andrea. Saat mendengar itu, Sal menyadari bahwa hal ini adalah cara keluarga Chopper untuk mengendalikan para Shadow dengan memaksa mereka memohon bantuan kepada keluarga saat mereka menderita kesakitan. Namun saat itu, Andrea memberikan suatu sihir kepada Sal sebagai bentuk ucapan terima kasihnya kepada Sal. Andrea memberikan Sal sihir Dark Magic, di mana memungkinkan seseorang seperti Bebek bisa masuk ke dalam air tanpa membasahi bagian dalam bulunya. Sal bertanya, bukankah ini isolation magic? Andrea belum sempat menjawab dikarenakan pada saat itu dengan tiba-tiba datang sekelompok para penjaga yang ada di sana yang ingin menangkap Sal dan Andrea karena telah membunuh penjaga sebelumnya. Sal saat itu menarik Andrea dan membawanya lari masuk ke dalam air. Saat di dalam air, mereka bertemu dengan arus air, di mana di sanalah pintu masuk yang pernah dikatakan oleh Elang Griffin kepada Sal. Andrea sangat takut dan tidak berani masuk ke lingkaran itu, namun Sal tetap membawanya ke sana. Saat sudah masuk dan tiba di suatu tempat, Sal tak sadarkan diri. Andrea mencoba membangunkannya. Sal pun bangun dan melihat sekeliling mereka. Saat itu, Sal mengeluarkan kunci. Dia mengatakan kepada Andrea, ini adalah kunci game. Kunci yang dapat membuka tempat di mana menyembah Sword Spirit. Namun Sal kebingungan karena di sekeliling mereka tidak ada pintu apapun. Andrea bingung apa itu Sword Spirit, namun dia mencoba menggunakan kunci itu untuk membantu Sal. Andrea mencoba untuk menggunakan kemampuannya. Dia memanggil kunci itu dan meminta kunci untuk mendengarkannya. Saat itu, banyak tumbuhan yang mengerikan berkeluaran dan ingin memakan Andrea.
Dengan sigap, Sal berloncat dan membawa Andrea ke tepi tempat itu. Seketika, datang tumbuhan besar yang mengerikan menghadap kepada mereka. Namun, bukannya ingin memangsa mereka, tumbuhan itu malah membukakan mulutnya yang berisi portal menuju tempat yang Sal cari. Namun di saat itu pula, Andrea tak sadarkan diri dikarenakan banyak tenaga yang dia gunakan dalam pemanggilan kunci tadi. Sal menggendongnya dan membawanya ke tempat aman dan menggunakan sihir invisibility magic sihir agar Andrea tidak mudah ditemukan jika ada bahaya. Sihir itu dilajarkan Andrea kepada Sal di kehidupan sebelumnya. Sal tidak ingin membawa Andrea ke dalam tempat itu karena dia tahu akan ada pertempuran yang buruk untuk mendapatkan warisan sport spirit. Sal melangkah masuk ke dalam portal itu. Walaupun dia sudah siap, namun ada sedikit keraguan saat dia masuk ke dalam tempat itu. Saat tiba di sana, dia melihat banyak sekali bangkai manusia yang ada di sana dan dia melihat ada seekor monster yang sedang memakan manusia di sana. Monster itu pun merasakan bahwa ada seseorang yang datang ke tempatnya. Dia melirik ke tempat Sal berdiri dan menatap Sal. Eden Spiring di permukaannya adalah sumber air panas yang berkhasiat untuk pengobatan. Namun pada kenyataannya ini adalah tempat sensual di mana keluarga Chopper menyimpan selar-selir mereka. Pada saat mereka saling bertatapan, Sal menyadari inilah takdir yang sebenarnya yang menantinya. Sal menatapi banyaknya bangkai yang ada di sana dan menyadari bahwa mereka semua yang ada di sana adalah makanan bagi Sword Demon. Monster itu bernama Sword Demon. Monster itu mencium dan merasakan aroma talent es rank pada Sal. Sal panik dan bingung kenapa dia bisa mengetahui hal itu. Monster itu bertanya, "Apakah kau Alan, bocah yang dikatakan terlahir dengan rank S? Namun kau sama sekali tidak terlihat dimanjakan," ucap monster itu. Monster itu mencoba menebak kembali. Apakah Sal adalah anak haram yang mencoba mengambil warisan? Terjadi keheningan sejenak di tempat itu. "Aku tidak memberikannya dengan mudah kecuali kau bisa melewatiku," ucap monster Sword Demon kepada Sal. Sal marah dan ingin segera bertarung dengan monster itu. "Sepertinya kau mengharapkan keturunan Black Chopper," ucap monster itu. Terjadilah pertarungan di sana. Monster mengatakan Sal sangat gila karena berani melawannya. Terjadi perkelahian yang brutal di sana. Sal dengan mudah diserang oleh monster itu yang membuat Sal terjatuh dan tergeletak di sana. Sal menggunakan sihir Blessing Griffin yang didapatkannya dari elang Griffin, di mana luka-luka Sal perlahan sembuh pada saat itu. Sword Demon tidak menyangka bahwa elang Griffin telah mengakui akan kekuatan Sal dan berkata bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Griffin. Seketika Sal bangun dengan tubuh yang mulai sembuh, dan di tempat itu muncullah sebuah patung yang menangkap monster itu. "Kau sudah mati terlalu lama dan tidak tahu bahwa kekaisaran telah meneliti dan mengembangkan teknik untuk menangani blok magic," ucap Sal. Saat itu, Sal ingin membelah tubuh monster itu dan mengambil hatinya agar dia dapat menerima warisan dengan paksa. Namun saat Sal berlari dan ingin membelah tubuh monster, dia dikejutkan oleh monster itu yang dapat membebaskan dirinya dari kuncian itu. Monster itu tertawa dan membuat Sal terdiam dan terkejut. Monster itu senang karena dia sudah lama tidak bermain dengan tikus, ucapnya. Sekarang waktunya untuk memakan tikus itu. Monster itu mengakui dengan kemampuan talent dan ability yang Sal miliki. Namun itu belum cukup untuk mendapatkan warisan teknik pedang yang monster itu miliki. Muncullah para arwah-arwah pembantu Sword Demon di sana. Para arwah itu menyerang Sal dan Sal mengeluarkan pedang Perseus untuk melawan para arwah-arwah itu.
Namun saat Sal menggunakan pedang Perseus itu, tidak ada gunanya dan tidak terjadi hal apapun di sana. Sal bingung dan dengan mudah monster itu menangkap Sal. Dia mencekik Sal dengan tujuan perlahan membunuh Sal. Monster itu berkata, rasa selir Sal, sama seperti rasa selir yang dia makan terakhir kali. Kemungkinan itu adalah ibu Sal. Dan biarkan sekarang aku memakan anaknya, ucap monster itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana perjalanan Sal ke depannya dalam mengungkap kejahatan itu dan berjuang membalaskan dendamnya? Nantikan terus di channel admin. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mensupport admin. Nantikan video admin selanjutnya. Bye bye.